Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Istika Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling anak dan remaja dan teman-teman yang saya sayangi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Khalifatul Umami. Dengan teman saya yang bernama ini akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Bimbingan dan Konseling untuk Optimalisasi Perkembangan Intelijensi atau Kognitif. Baik, materi pertama yaitu pendekatan kognitif dan perilaku. Terapi perilaku kognitif atau CBT adalah klasifikasi luas yang menggabungkan beberapa model spesifik. Banyak di antaranya dilaporkan secara rinci di tempat lain dalam buku, misalnya terapi perilaku emosional, rasional, dan terapi realitas. Pendekatan yang berpusat pada orang. Model lain yang mengadopsi aspek CBT meliputi pelatihan instruksional mandiri atau Meisenbaum 1977. Terapi perilaku dialektif atau Linehan 1993 dan terapi penerimaan dan komitmen Hayes-Strossal dan Wilson 1999. Prinsip utama yang mendasari semua model CBT adalah bahwa pikiran, sikap, dan persepsi individu tentang diri mereka sendiri dan orang lain mempengaruhi interpretasi mereka terhadap peristiwa eksternal. Dan intervensi ini selanjutnya mempengaruhi serangkaian respon emosional dan perilaku. Materi selanjutnya yaitu sejarah dan status. Filosofi CBT dicatat dalam karya-karya paling awal dalam psikologi, termasuk karya William James 1909, dan bahkan teori psikoanalitik awal. Misalnya, Adler percaya bahwa motivasi yang mendasari perilaku disebabkan oleh pikiran dan emosi individu seputar suatu peristiwa, bukan oleh peristiwa itu sendiri, atau Sperry 1997. Mengingat bahwa psikoanalitik mendominasi sebagian besar pemikiran psikologis pada paruh pertama abad ke-20. Tidak mengherankan untuk menemukan bahwa banyak pelopor dalam CBT pertama kali dilatih sebagai psikoanalitik, termasuk Albert Ellis dan Aaron Beck, Ellis 1996. Pemeriksaan jangka panjang terhadap dorongan bawah sadar dan fungsi ego serta penerapan jangka pendek dari strategi perilaku klasik dan operan tidak dapat sepenuhnya mengatasi perilaku terselubung seperti obsesi. Materi selanjutnya yakni ringkasan teori-teori dasar dan asumsi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terapi kognitif perilaku mengacu pada teori kognitif, perilaku, psikodinamik, humanistik, dan biopsikososial. Selain itu, terapi perilaku kognitif untuk remaja menggabungkan teori pembelajaran dan pengembangan, yang mengakui pentingnya dampak tingkat perkembangan individu dalam hal pengendalian diri, kognisi sosial, pembelajaran dan memori, keterampilan metakognitif, dan atribusi terhadap pengobatan. Terlepas dari kelompok usia, Dobson dan Dozois 2001 mencatat bahwa semua model terapi perilaku kognitif memiliki 3 asumsi mendasar. Yang pertama, ada aktivitas kognitif mempengaruhi perilaku. Yang kedua, aktivitas kognitif dapat dipantau dan diubah. Yang terakhir, perubahan perilaku yang diinginkan dapat diciptakan melalui perubahan kognitif. Selanjutnya, dapat dilihat dari pandangan psikopatologi. Para ahli teori kognitif perilaku percaya bahwa manusia tidak selalu akurat dalam intervensi kognitif mereka terhadap berbagai peristiwa, dan distorsi ini dapat didasarkan oleh faktor-faktor psikologis, sosial, budaya, biologis, dan genetik.
Ati Beck 2008, Don 2003, Morris and Falt 2008, sebagian besar distorsi semacam itu bersifat universal, relatif jinak, dalam banyak kasus penting bagi fungsi dan kualitas hidup yang sehat. Meskipun demikian, ada kalanya distori kognitif menjadi sangat miring hingga secara signifikan dan negatif mengganggu fungsi adaptif individu di seluruh domain kehidupan yang penting. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kognitif. Tren ketiga pada pendekatan behavioral adalah tren kognitif. Para behavioris, baik yang beraliran classical conditioning maupun operant conditioning, menyampaikan konsep yang memediasi tingkah laku seperti peran pikiran, sikap, dan nilai. Hal ini mungkin disebabkan sebagai reaksi keras terhadap pendekatan psikodinamika yang berorientasi pada insik-insik oriented. Pada tren ketiga ini, tokoh yang terkenal adalah Albert Bandura dengan teori belajar sosial. Bandura berpandangan bahwa manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi dan fungsi kepribadian melibatkan interaksi satu orang dengan orang lainnya. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan anak. Yang pertama itu antara usia 0 dan 1 tahun. 2. Anak-anak antara usia 1 dan 2 tahun. Yang ketiga, anak-anak antara usia 2 sampai 3 tahun. Yang keempat, usia 3 sampai 4 tahun. Yang kelima, usia 4 sampai 6 tahun. Dan kunci untuk memahami tingkah laku anak terletak pada pemahaman bagaimana pengetahuan tersebut terstruktur dalam berbagai aspeknya. Ada 3 model perkembangan kognitif ini, yaitu model dari Piaget, model memproses informasi, dan model kognisi sosial. Selanjutnya, memahami perkembangan anak. Dalam upaya mendidik atau membimbing anak atau remaja agar mereka dapat mengembangkan potensinya dirinya seoptimal mungkin, maka bagi para pendidik, orang tua, atau siapa saja yang berkepentingan dalam pendidikan anak perlu dan dianjurkan untuk memahami perkembangan anak. Dengan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, dapat diantisipasi tentang berbagai upaya untuk memfasilitasi perkembangan tersebut, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di samping itu, dapat diantisipasi juga tentang upaya mencegah berbagai kendala atau faktor-faktor yang mungkin akan mengkontaminasi atau meracuni perkembangan anak.